Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada bulan ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin P2K2. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini. Bu bapak gimana? Buku pintarnya dibawa? Alhamdulillah, udah dibawa semua ya. Oke, nah, bulan lalu kita sudah membahas tentang pada modul 3 itu tentang kesehatan dan gizi. Kemudian di bulan kemarin ya, di sesi kemarin yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan ya, dimana itu kita harus dibiasakan hidup bersih supaya kita semua terhindar dari penyakit. Perhatikan dari segi makanan, tempat, dan lingkungan supaya hidup kita bisa bersih agar keluarga kita terhindar dari segala penyakit ya. Itu karena ketika kita menjaga kebersihan itu juga merupakan dari sebagian dari iman ya. Oke, ibu bapak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaitu modul 4 perlindungan anak. Oke. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Oke, ibu bapak, mana buku pintarnya? Oke, dibuka ya buku pintarnya. Itu kita akan mengatur tentang pengertian anak, itu ada di halaman 6 ya. Silahkan ibu-ibu dibuka. Oke, sudah ya. Oke, nah kita bahas tentang pengertian anak, dimana pengertian anak ini yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, itu bisa dikategorikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maaf ya, tentang perlindungan anak. Nah, kemudian pengertian hak anak. Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi ya, kemudian dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang ya. Dalam hak-hak anak dikelompokkan itu menjadi hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Nah, itu ibu-ibu ya, sesuai dengan buku pintar. Kemudian ke halaman berikutnya itu pengelompokan tentang hak anak ya. Tadi 1 itu pengelompokan hak anak itu ada 4 ya ibu-ibu. Yang pertama hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, hak untuk dilindungi, dan hak untuk berpartisipasi. Kita akan bahas satu-satu ibu-ibu ya, dan bapak maaf. Nah, yang pertama yaitu hak hidup. Apa itu hak hidup? Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak ya, mendapatkan contohnya seperti mendapatkan ASI eksklusif ya sampai usia 2 tahun ya. Kemudian imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Itu hak hidup. Kemudian hak tumbuh kembang. Apa itu hak tumbuh kembang? Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini ya. Ibu menyalurkan anaknya ke PAUD itu merupakan hak tumbuh kembang anak. Kemudian kasih sayang, motivasi, rekreasi ya, untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan lain-lain, itu merupakan hak tumbuh kembang yang harus orang tua berikan kepada
Kemudian yang ketiga, hak perlindungan. Ya, apa itu hak perlindungan? Ya. Oke, dilihat bukunya ya. Itu halaman 8. Hak perlindungan adalah perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Ya, tidak diperlakukan kasar, tidak dihukum secara fisik dan verbal, kemudian tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, tidak dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan lain-lain. Nah, itu perlindungan ya, jadi tidak boleh dilakukan secara kasar. Kemudian yang keempat adalah hak partisipasi. Apa itu ibu bapak hak partisipasi? Yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Minat mendapatkan dalam pengambilan keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi atau minat, dan lain-lain. Itu adalah partisipasi. Ya, jadi hak anak itu dikelompokkan menjadi apa? Menjadi berapa, Ibu Keren? Betul, ada 4 ya. Tadi hidup, 1 hidup, kemudian tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Ya, itu kelompok hak anak. Oke, kemudian ada perlakuan, ini kita ke halaman berikutnya Ibu ya. Ke halaman 9 ada namanya perlakuan salah. Ya, itu ya, perlakuan yang salah terhadap anak ya. Nah, oke, seperti apa? Itu ada 1, yaitu perlakuan salah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Itu perlakuan yang salah terhadap anak. Ya, jenis perlakuan yang salah itu bisa dikategorikan menjadi 4. 1, kekerasan. 2, eksploitasi Ibu ya. Kemudian penelantaran dan pembahayaan. Nah, kekerasan. Ya, apa itu kekerasan? Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Itu termasuk kekerasan yang dilarang ya. Jadi ibu bapak dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk jenis-jenis kekerasan itu tadi dibagi menjadi 4 ya. Saya ulangi, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu fisik, jenis kekerasan fisik. Yang kedua jenis kekerasan psikis atau kejiwaan. Yang ketiga kekerasan seksual. Yang 4 kekerasan penelantaran. Nah, penelantaran akan kita bahas pada sesi berikutnya ya, bulan depan dulu ya. Nah, sekarang kita bahas kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit dan luka pada tubuh anak. Contohnya kekerasan fisik terhadap anak, contoh membanting, menampar, membenturkan kepala anak, menggigit, mengguncang-guncang tubuh anak, kemudian mencubit, mencakar, melempar anak, menyiram air panas, membakar, memaksa anak makan cabai, dan lain-lain. Itu merupakan kekerasan fisik terhadap anak. Itu ya tidak boleh dilakukan. Kemudian kekerasan psikis. Apa itu kekerasan psikis? Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak.
Ya, kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelakunya. Contohnya apa, ibu-ibu? Satu, sering mengkritik, meremehkan, membentak, mempermalukan anak di depan orang lain. Ya, kemudian tidak mencintai anak, mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, mengancam anak, menghukum anak, mengabaikan anak, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang kekerasan psikis ya untuk anak itu. Kemudian kekerasan seksual. Nah, apa itu kekerasan seksual? Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan tertentu. Itu tercantum dalam pasal undang-undang PKDRT. Contohnya apa, ibu-ibu? Ya, contohnya nih, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, pantat dicolek, dipaksa melakukan oral seks. Nah, itu contoh seksual, kekerasan seksual. Kemudian diperkosa, misalkan maaf ya ibu ya, kemudian disodomi, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, ya dipaksa bekerja di warung remang-remang. Nah, itu merupakan salah satu contoh kekerasan seksual. Ataupun promosi distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, itu juga merupakan kekerasan seksual. Nah, mungkin itu ibu-ibu pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kekerasan hak-hak anak dan kekerasan terhadap anak. Mungkin itu pertemuan pada kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jadi ya, kesimpulannya kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban kekerasan, kemudian hak-haknya juga tidak didapatkan ya. Dan kita harus menjadi orang tua yang selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak kita, asalkan semua itu untuk kebaikan anak kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Insya Allah pada bulan depan kita akan membahas sesi berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.